Halo semuanya, aku Putri, aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Jadi buat kalian yang mungkin suka ngikutin channel aku atau beberapa kali lihat channel aku, mungkin kalian sadar kalau misalkan aku itu udah lama banget nggak upload video karena tahun kemarin itu aku lagi ribet sama UAS di salah satu blog yang aku juga nggak begitu tertarik. Habis itu di bulan Januari ini full banget aku lagi ada regenerasi organisasi di program studi aku. Jadi buat kalian mungkin yang penasaran gimana sih organisasi yang ada di kuliah, bisa komen aja karena mungkin nanti akan aku buat videonya. Nah, seperti yang kalian udah baca juga di judul video ini dan mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah baca-baca mengenai SNMPTN dan juga SBMPTN 2022, aku hari ini akan ngebahas mengenai SNMPTN 2022. Jadi mungkin saat ini kalian lagi sibuk gitu ya untuk menentukan kalau misalkan keterima atau misalkan dapet nih kuota SNMPTN, kalian pengen daftar di jurusan mana, di fakultas mana, universitas mana gitu ya. Karena memang setahu aku dari tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2022 itu lagi menentukan siswa yang dapat kuota SNMPTN gitu ya. Dan beberapa hari lagi itu kalian udah bisa daftar SNMPTN 2022 untuk kalian yang memang mendapatkan kuota. Nah, karena pendaftaran SNMPTN 2022 itu tanggal 14 sampai 28 Februari, yang dimana itu tinggal kurang lebih seminggu lagi, aku mau ngasih tau ke kalian apa yang harus disiapin, apa yang harus kalian lakuin, berdasarkan pengalaman aku SNMPTN 2020, biar tahun ini kalian bisa lebih lancar untuk daftarnya. Nah, di sini aku pengen ngasih tau ke kalian dua hal yang menurut aku penting banget pada saat kalian mendapatkan kuota SNMPTN dan mau mendaftarkan diri kalian. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah tentuin dulu jurusan universitas yang memang kalian minati dan juga kalian merasa passion gitu di sana. Nah, tapi side note sedikit, ini mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua orang karena aku yakin banget keadaan dan juga kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau misalkan memang memungkinkan, aku benar-benar saranin banget kalian pikirin matang-matang jurusan apa yang kalian mau di universitas mana. Jangan sampai karena disuruh orang lain atau karena ngikut-ngikut orang aja. Karena mungkin aku sekarang banyak dengar kayak, aduh ini prospek kerja di sini lagi bagus nih, udah deh gue di situ aja gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan minat kalian juga tidak merasa passion di sana, tapi mungkin karena beberapa hal yang lagi trending di masyarakat, jadinya kalian masuk ke jurusan itu. Nah, kenapa sih masuk ke jurusan yang kalian minati itu adalah hal yang penting? Karena pertama, nanti itu yang menjalani kuliah adalah kalian, bukan teman-teman, bukan keluarga kalian, dan sebagainya. Dan yang menjalani beratnya kuliah itu juga kalian. Aku sedikit cerita aja, jadi alhamdulillah sekarang aku ada di jurusan yang memang aku minati. Tapi walaupun kayak gitu, tetap kerasa kuliah itu tuh berat. Dan aku nggak ngebayangin kalau misalkan kita harus menjalani sesuatu yang berat dan kita nggak suka gitu sama apa yang kita lakukan. Jadi pasti itu bakalan beban banget buat kalian. Makanya masuk ke jurusan yang memang kalian minati itu menurut aku penting. Dan yang kedua adalah kalau misalkan kalian asal-asalan nih masukin jurusan ataupun fakultas di SNMPTN 2022, itu kalian nggak bisa lagi daftar SBMPTN kalau misalkan memang kalian keterima. Jadi dibandingkan kalian harus menjalani sesuatu yang kalian asal-asalan daftarnya, mending dipikirin matang-matang, dan kalau misalkan memang nggak keterima, kalian masih punya kesempatan di SBMPTN 2022. Dari tips aku yang pertama ini, mungkin kalian kepikiran suatu pertanyaan kayak, aduh tapi aku nggak tahu aku jurusannya tuh minat di mana, atau aku nggak tahu aku passion di mana sebenarnya. Oke, sebenarnya itu wajar banget buat kalian mungkin merasa bingung kalian sebenarnya mau masuk jurusan mana yang kalian minati dan sebagainya. Tapi nggak bisa juga kalian tunda-tunda terus karena seperti yang kalian tahu juga pendaftaran SNMPTN, pendaftaran SBMPTN itu benar-benar tinggal dikit lagi. Jadi benar-benar harus kalian pikirin. Dan kalau tips dari aku yang pertama adalah kalian cari nilai-nilai pelajaran yang paling bagus di antara yang lain. Nah, tapi ini kalau bisa harus nilai yang memang benar-benar kalian dapatkan oleh usaha kalian sendiri ya, biar hasilnya juga lebih benar. Nah, untuk tips yang kedua, karena SNMPTN ini tuh berdasarkan akumulasi nilai dari semester 1 sampai semester 5, kalian lihat nih selama kalian SMA, itu mana sih mata pelajaran yang ketika kalian belajar itu prosesnya menyenangkan atau walaupun berat kalian enjoy kayak gitu. Dan menurut aku yang tips ini tuh lebih akurat dibandingkan yang nilai kalian yang paling bagus yang mana. Karena menurut aku seberapapun berat pelajarannya, kalau misalkan memang kalian suka, pasti kalian tetap enjoy kok ngejalaninnya gitu. Tips terakhir untuk nentuin jurusan apa sih yang sebenarnya kalian minati. Kalau misalkan kalian udah mempunyai beberapa pilihan jurusan tapi memang masih bingung atau pilihan universitas, itu kalian bisa research. Dan sekarang banyak banget medianya, bisa dari YouTube, social media, sekarang juga banyak banget Instagram atau Twitter, akun-akun yang menjelaskan mengenai jurusan-jurusan tertentu dan juga universitas tertentu, itu bisa kalian cari di sana.
sana. Atau kalau misalkan kalian pengen lebih cepat dan semoga juga lebih lengkap, itu kalian bisa nanya ke guru BK kalian. Kalau dulu aku memang nanya ke guru BK aku, jadi di sana itu nyiapin kayak informasi tentang univ, tentang jurusan, tentang alumni dan sebagainya, pokoknya banyak, dan harusnya kalian bisa mendapatkan informasi di sana. Dan yang terakhir adalah kalian juga bisa nanya ke alumni kalian dari jurusan yang memang kalian minati. Jadi kalian bisa nanya mata pelajaran di sana kayak gimana, sistem belajarnya dan sebagainya. Mungkin itu bisa bantu kalian juga untuk menentukan pilihan univ atau pilihan jurusan kalian. Nah, itu dia tips dari aku yang pertama, yaitu adalah masuk ke jurusan atau daftar ke jurusan dan univ yang memang kalian minati. Lalu untuk tips yang kedua adalah tetap fokus SBMPTN. Aku paham banget perasaan kalian kalau misalkan udah keterima kuota SNMPTN pasti maunya keterima aja gitu di sana, karena memang nggak perlu tes lagi dan nggak perlu belajar lagi gitu kan. Tapi kalau saran dari aku dan berdasarkan pengalaman aku juga, lebih baik untuk lupain aja kalian daftar SNMPTN, lupain kalian dapat kuota SNMPTN dan anggap aja SNMPTN itu cuman bonus gitu. Jadi kalian tetap harus ngebuat planning belajar untuk SBMPTN yang kalau nggak salah itu ada di pertengahan bulan Mei. Kenapa harus tetap fokus SBMPTN? Karena nanti kalau misalkan buruk-buruknya kalian gak keterima SNMPTN, itu waktu persiapannya menjadi lebih sedikit dan takutnya kalian bakalan benar-benar down gitu karena gak keterima SNMPTN, terlalu berharap di sana. Jadi kalau saran dari aku, anggap aja SNMPTN itu cuma bonus dan tetap kalian itu adalah tujuannya untuk SBMPTN. Itu dia dua hal yang menurut aku penting banget pada saat kalian mau daftar SNMPTN 2022, karena gak cuman persiapannya aja, tapi menurut aku penting juga biar diri kita ini bisa lebih sehat gitu menjalankan SNMPTN 2022. Jadi nggak ganggu pikiran kita juga, nggak ganggu mental kita juga. Nah, tapi kedua tadi itu adalah beberapa usaha dan juga mindset pikiran kita pada saat ingin mendaftar SNMPTN 2022. Pertanyaannya adalah gimana sih tapi kalau misalkan aku pengen memaksimalkan kesempatan ini di SNMPTN, gimana caranya biar aku bisa keterima di SNMPTN? Nah, pertama kalian harus mengetahui dulu faktor-faktor yang bisa membuat kalian itu keterima di SNMPTN. Misalkan nilai rapot kalian, prestasi kalian, lalu juga ada alumni, ada akreditasi sekolah, dan lain-lain, domisili pun termasuk. Nah, itu harus kalian ketahui dulu masing-masing kayak gimana sistemnya. Kalau misalkan kalian penasaran, bisa langsung aja cek video YouTube aku, faktor-faktor lulus SNMPTN, udah ada juga dan mungkin akan aku taruh juga linknya nanti di description box. Seperti yang mungkin kalian udah sadari juga, memang faktor-faktor kelulusan SNMPTN ini cukup banyak. Jadi tetap saran dari aku adalah kalian gak perlu terlalu kepikiran sama SNMPTN ini, tetap aja fokus untuk SBMPTN dari sekarang. Buat planning belajar kalian kayak gimana, apa yang harus kalian siapin, gak cuman untuk belajar doang, tapi untuk diri kalian sendiri, mental kalian, pikiran kalian, karena menurut aku itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipertahankan selama proses belajar SBMPTN ini. Nah, itu dia video dari aku. Kalau misalkan aku rangkum sedikit adalah yang pertama, tentuin jurusan yang memang kalian minati. Yang kedua, tetap fokus SBMPTN. Semangat buat kalian yang mau SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri 2022. Semoga kalian cepat keterima di tempat universitas yang kalian memang inginkan. Semangat semuanya, dadah!